Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina wa syafi'ina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Baik, pertemuan pada hari ini dua orang ya. Ada Ukti Erna dan Ibu Ambar. Bagaimana bagaimana kabarnya Ukti Erna dan Ibu Ambar? Alhamdulillah, Ustazah. Alhamdulillah khair, Ustazah. Ya, baik. Walaupun hanya berdua masih semangat ya insya Allah. Semangat Ustazah, tapi Selalu Afan. Ustazah. Mungkin saya hanya banyak menyimak Ustazah. Qadarullah anak saya sakit gantian. Oh iya, baik, tidak apa-apa Ibu. Hari ini kita masuk ke pelajaran ke-15, Ad-Darsul Khamisa Asyara. Pada pertemuan kemarin itu kita masuk ke bab 13 dan 14. Di bab 13 kita belajar tentang isim isyarah yang baru ya. Kemarin ada dalika sama tilka. Kemudian kita belajar isim isyarah baru yaitu ulaika. Nah, dalika, tilka, dan ulaika. Ini digunakan untuk jarak jauh ya. Dalika itu untuk muzakkar mufrad, tilka untuk muannas mufrad, ulaika bisa untuk jamak muannas maupun jamak mudzakkar. Nah, ini digunakan sebagai isim isyarah lil ba'id. Isim isyarah kata tunjuk jarak jauh. Yang berarti itu. Kemudian kita juga belajar kemarin isim beberapa fiil baru, yaitu untuk domir hum dan domir hunna. Kalau domir hum ya, contoh dari fiil dhahaba. Nah, dhahaba itu kan untuk domir huwa. Jadi huwa, domir huwa. Dia laki-laki. Kemudian muannasnya dia perempuan, dhahabat. Dhahabat. Ada tak maftuhahnya, tak biasa, diakhiri dengan tak taknis namanya. Kemudian, kalau untuk dhamir hum, maka menjadi dahabu. Dahabu, baknya berharokat domah, kemudian setelahnya waw dan alif. Dahabu. Ya. Nih, dahabu. Kemudian di dhamir hunna, untuk dhamir hunna, dahaba menjadi dahabna. Dahabna. Nanya pendek ya ini. Dahabna. Nanya pendek. Dahaba, dahabat, dahabu, dahabna. Nah, kemudian juga ada beberapa kalimat atau kosakata baru. Ad-dha'ifu atau dha'ifatu jamaknya dhi'afun. Jamak dari dha'ifu atau dha'ifatun dhi'afun atau juga bisa du'afa'u. Du'afa'u. Itu juga bisa. Kemudian ada ummun. Ummun, jamak dari ummun adalah ummahatun. Ummahatun. Nah, kemudian ada qawiyun. Qawiyun, jamak dari qawiyun, yakni aqwiya. Aqwiya'u. Aqwiya'u.
Kemudian abun, ada abun, jamaknya abaun. A-nya panjang, alifnya panjang ya. Abaun. Ya. Kemudian ada alimun. Alimun itu mufradnya, kemudian bentuk jamaknya ulama'u. Ulama'u. Jadi ulama itu artinya orang-orang yang memiliki ilmu, orang-orang yang berilmu. Baik itu yang kita pelajari di bab 13 kemarin ya. Bab 13. Kemudian di bab 14 kemarin kita belajar fi'il dhahaba, tetapi untuk dhamir beberapa fi'il yang digunakan untuk dhamir anta. Kalau huwa dhahaba, hiya dhahabat, hum dhahabu, hunna dhahabna. Kalau anta dhahabta, dhahabta. Nah, ini untuk fi'il madhi ya, bentuk dari fi'il madhinya ya ini. Dhahabta atau kharajta, kamu telah keluar. Jalasta, kamu telah duduk. Dhahabta, kamu telah pergi. Kemudian selain untuk dhamir anta, ada juga untuk dhamir antum. Antum yaitu menjadi dhahabatum. Dhahabatum. Kemudian kharajtum, jalastum, dhahabtum. Ya. Ini bentuk fi'il madinya ya. Kemudian ada beberapa kalimat jadidah. Beberapa kosakata baru ada al-hafidu. Al-hafidu artinya ibnul ibni awi awi benil binti. Anak laki-laki dari anaknya laki-laki dari anak laki-laki. Kemudian anak laki-laki dari anak perempuan. Atau bisa diartikan cucu ya, cucu. Bisa diartikan cucu. Al-hafidu bisa diartikan cucu. Kemudian jamaknya dari al-hafidu, jamak dari cucu, hafadatun. Hafadatun. Jamaknya hafadatun. Kemudian ada al-kulliyatu. Kalau jamak menjadi al-kulliyatun. Al-kulliyatun. Nah, ini berakhiran dengan alif dan ta. Jadi ini jamak muannas salim ya. Jamak muannas salim itu berakhiran dengan alif dan ta. Sama kan lafadznya? Kulliyah, tapi taknya ini, tak marbutahnya, diganti dengan tak maftuhah. Dihapus dan diganti dengan alif, kemudian ditambahkan tak maftuhah juga. Jadi al-kulliyah itu jamannya kulliyatun. Kulliyatun. Kemudian ini ada berbagai jenis jurusan ya, kuliah itu jurusan. Kulliyatul tib, kulliyatul handasah, kulliyatul syariah, kulliyatul tijarah. Kulliyatul syariah jurusan syariah, kulliyatul tijarah jurusan perdagangan atau ekonomi. Kulliyatul tib jurusan kedokteran. Kulliyatul handasah arsitektur. Ya. Kemudian ada al-akhu. Akhu itu jamaknya ikhwatun atau ikhwanun. Ikhwatun atau ikhwanun. Jadi ada dua bentuk jamak dari akhun. Kemudian ada ahlan wa sahlan wa marhaban. Ini dalam bahasa Indonesia diartikan selamat datang ya ini. Ucapan selamat datang tapi dalam bentuk bahasa Arab. Kemudian ada juga nasroniyun. Nasroniyun kalau jamak menjadi nasoro. Nasoro.
Kemudian ada Al-Yunan. Al-Yunan, Yunani ya, negara Yunani. Kemudian ada Al-Baladu. Al-Baladu artinya negara. Ini mufrad, jamaknya Biladun. Biladun itu negara-negara. Baik. Itu tadi dari bab 13 dan 14 ya. Kemudian sekarang kita masuk ke bab 15. Di sini ada hiwar ya, ada percakapan. Ada percakapan antara Fatayat sama Zainab. Jadi antara beberapa orang pemudi dan juga Zainab. Fatayat itu artinya pemudi-pemudi. Kalau pemuda bahasa Arabnya al-fata. Tanya pakai alif maksurah. Kemudian al-fata. Kemudian jamaknya dari al-fata al-fityah. Al-fityah. Al-fityatu. Kemudian kalau pemudi bahasa Arabnya al-fatatun. Fatatun pakai tak marbutah. Fatatun taknya panjang. Al-fatatun. Kemudian jamak dari al-fatatun, eh, jamak dari fatatun al-fatayatu. Al-fatayatu. Nah, ini juga jamak muannas salim namanya. Jadi ada hiwar antara beberapa orang pemudi dan juga Zainab. Nah, diawali dengan al-fatayat berkata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian Zainab menjawab, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Man antunna ya akhwatu? Man antunna ya akhwatu? Siapa kalian, wahai saudara, saudaraku? Akhwat kan jamak dari ukhtun ya, jamak dari ukhtun. Akhwatu. Kemudian ihdahunna. Jadi salah satu dari hunna ini, hunna kan mereka perempuannya. Jadi kembali ke fatayat. Ihdahunna, salah satu dari mereka itu menjawab, Nahnu bintu Syekhi Abbasin. Nahnu bintu Syekhi Abbasin. Kita adalah anak perempuan dari Syekh Abbas. Kemudian Zainab menjawab, Ahlan wa sahlan wa marhaban. Ummukunna ustadzati. Ummukunna ustadzati. Kaifa haluha? Selamat datang. Ibu kalian adalah ustadzahku, guruku. Kaifa haluha? Bagaimana kabarnya? Ihdauna. Salah satu dari mereka menjawab lagi. Ia bi khairin walhamdulillah. Dia baik-baik saja, alhamdulillah. Aina hiyal an? Aina hiyal ana? Hiyal ana fir Riyadh. Dia sekarang berada di kota Riyadh. Mata dhahabat? Kapan dia pergi? Maksudnya ibunya para pemudi tadi ya yang dimaksud. Kapan dia pergi? Kapan dia telah pergi? Maksudnya ibunya tadi. Dhahabat qabla usbu'in. Dia telah pergi 1 minggu yang lalu. Dhahabat qabla usbu'in. Kemudian man dhahaba ma'aha? Siapa yang pergi bersamanya? Dhahaba ma'aha akhuna Ibrahim. Yang pergi bersamanya adalah saudara laki-laki kami. Namanya Ibrahim, saudaranya. Kaifa halukun? Kaifa halukunna? Bagaimana kabar kalian? Nahnu bi khairin walhamdulillah. Kami baik-baik saja, alhamdulillah. Kemudian fi ayyi madrasatin antuna?
Kalian sekolah di mana? Fi ayyi madrasatin antuna? Kalian sekolah di mana? Salah satu dari mereka menjawab, Nahnu fil madrasatil mutawassithah. Jadi kami itu di madrasah mutawassithah, ya ini setingkat SMP. Mereka masih setingkat SMP ya. Ya. Kemudian mata ikhtibarukun, mata ikhtibarukun. Nah, ikhtibar di sini berarti ujian ya. Kapan ujian kalian? Maksudnya kapan kalian mulai ujian? Ikhtibaruna ba'da syahrin. Ujian kami itu sebulan lagi. Jadi masih sebulan lagi ujiannya. Adhabtunna ilal madrasatil yaum. Apakah kalian tadi pergi ke sekolah hari ini? Apakah kalian telah pergi ke sekolah hari ini? Na'am, dhahabna wa raja'na. Iya, kami telah pergi dan kami telah pulang. Baik, sampai sini bisa difahami ya? Ya, baik. Kita lanjut ke tamarin. Kalau begitu, tamrin awal yang pertama ada ajib anil as'ilatil atiyah. Jawablah pertanyaan berikut. Ada 6 soal ya. Yang pertama ada man antuna, siapa kalian? Aina ummukum, aina ummukunna, di mana ibu kalian? Aina baitukunna, di mana rumah kalian? Aina akhukunna, di mana saudara laki-laki kalian? Aina madrasatukunna, di mana sekolah kalian? Adhabtunna ilal madrasatil yaum. Apakah kalian telah pergi ke sekolah hari ini? Jadi, ini mirip seperti yang di hiwar tadi ya. Untuk jawabannya bisa untuk latihan sendiri di rumah, bisa menyesuaikan seperti yang ada di hiwar tadi, di percakapan tadi. Silakan bisa dilatih di rumah sendiri. Bisa jadi latihan mandiri ya. Naam Ustazah. Kemudian ada tamrin yang kedua. Anis al-mubtada'a fi kulli minal jumalil atiyah. Jadikan mu'annas setiap mubtada di kalimat-kalimat berikut ini. Nah, ada contohnya. A'antum tullabun, apakah kalian itu murid-murid? Bukan seorang. Apakah kalian itu murid-murid? Apakah kalian itu murid? Nah, kemudian bentuk mu'annasnya menjadi a'antunna talibatun, a'antunna talibatun. Nah, antuna itu kalian ya. Domir, ini domir baru yang kita pelajari di bab 15 ini yang berarti kalian perempuan. Jadi jamak kalian. Apakah kalian itu adalah pelajar, adalah murid? Nah, seperti itu. Kalau antum itu juga kalian artinya, tetapi untuk laki-laki. Antum. Nah, tulab itu kan jamaknya ya, jamak dari tolibun. Kemudian kalau jamak dari tolibatun jadi tolibatun. Karena ini jamak muannas. Kita dari tolibatun, tak marbutohnya dihapus, baknya kita panjangkan, kemudian kita tambahkan tak maftuhah, tak biasa. Jadi tolibatun, a'antunna tolibatun. Seperti itu. Ya, kita mulai dari yang nomor pertama ada a'antum.
Mudarrisuna. Kalau jadi mu'annas menjadi Apa semua caranya tinggal menambahkan alif dan ta itu, Ustazah? ya kalau bentuknya jamak mu'annas salim, ya. Jadi yang nomor 2 menjadi Antuna mudarisatani. hmm, Mu, mu, mudari. Mudarisun sunatun. Gimana, Ustazah? Ya, baik ya. Ini mudarrisuna, suna. Kata aslinya kalau mufrad mudarrisun ya, mudarrisun berakhir di sinnya. Waw dan nun di sini adalah tambahan karena ini merupakan jamak mudzakkar salim. Jamak mudzakkar salim. Waw dan nunnya ini. Jadi mudarrisuna. Nah, kata aslinya dari mudarrisun. Ya. Kalau jadi mu'annas salim, kita jadikan mu'annas salim, seperti yang dicontoh, berarti setelah kata asli itu kita tambahkan alif dan ta. Dari mudarrisun kita tambahkan alif dan ta menjadi Hmm. Mudarisatu bukan Ustaz, berganti. iya, menjadi mudarrisatun. Mudarrisatun. A'antunna, a'antunna, Mudarisatu. ya, a'antunna mudarrisatun. Nah, seperti itu. Jadi kalau belakangnya isim itu, terus kemudian belakangnya ada waw dan nun, itu adalah jamak mudzakkar salim. Kalau belakangnya ada alif dan ta, diakhiri dengan alif dan ta seperti ini, menjadi berarti itu jamak muannas salim. Kalau tulab, tulab ini jamak taksir ya. Jadi tidak ada patokannya, tidak ada yang dijadikan patokan seperti berakhiran dengan waw dan nun atau alif dan ta tidak. Jadi tulabun itu tidak ada patokannya. Ya, memang sudah dari sananya seperti itu. Bentuk jamak dari tolibun itu tidak bukan tolibuna tetapi ya tulabun kalau dalam bahasa Arab. Kadang ada beberapa isim yang memang tidak kalau jamak itu tidak menggunakan jamak mudzakkar. Contohnya ya seperti tolib itu tadi. Dari kata tolibun kalau jamaknya bukan tolibuna, bukan kalau jamak mudzakkar bukan tolibuna tetapi tullabun. Nah, seperti itu. Kemudian nomor 2, aantum atibba'u, aantum atibba'u. Kalau menjadi muannas gimana? Kita cari bentuk mufradnya. At-thalatun. Iya, kita cari bentuk mufradnya dulu ya. Atibba'u ini adalah jamak. Nah, mufradnya adalah tobibun. Jadi, atibba'u itu jamak dari tobibun. Ibun. Nah, ini juga dari tobibun kalau jamak bukan menjadi tobibuna tetapi menjadi atibba'u ya, atibba'u. Nah, ini namanya jamak taksir, jadi tidak ada patokannya. Jadi, tulisannya itu seperti berbeda seperti yang asli. Tobibuna, atibba'u ya, tidak mirip ya. Kemudian dari tobibun kita jadikan muannas menjadi aantunna. At, atibaatun. Kita cari bentuk mufradnya dulu ya. Ini bentuk jamak mudzakkar tapi berupa jamak taksir ya. Ini jamak dari kata tobibun. Nah, kalau kita membuat untuk jamak muannasnya, maka dari
bentuk asli dari mufradnya itu kita tambahkan alif dan ta. Menjadi, Tobibatun. iya seperti itu. Menjadi tobibatun. Aantunna tobibatun. Aantunna tobibatun. Nah, seperti itu ya. Kemudian yang nomor 3 ada aantum ikhwatu hamidin. Aantum ikhwatu hamidin. Kalau muannas menjadi kita cari dulu bentuk mufrad dari ikhwatu. Bentuk mufrad dari ikhwatu. Ikhwatu ini jamak ya. Jadi yang dicantumkan di sini di tadrib 2 ini adalah jamak semua itu. Jadi bentuk mufrad dari ikhwatu adalah apa tadi? Akhun. Akhun. Iya, akhun. Ya benar, akhun. Pun. Kemudian nah, akhun, bentuk muannas dari akhun, ukhtun. Nah, jamak dari ukhtun adalah Akhawatun. iya benar, Watun. akhwatun ya, seperti yang di hiwar tadi. Jadi jawabannya aantunna akhwatun, aantunna Ham- akhwatu hamidin ya. Aantunna akhwatu hamidin. Apakah kalian itu saudara perempuannya? Para saudara perempuannya Hamid. Nah, seperti itu. Kemudian yang nomor 4. Aantum muslimuna menjadi Aantuna muslimatun. Watun. iya benar. Aantunna muslimatun. Ya. Aantunna muslimatun. Kemudian yang nomor 5 ada aantum a'mamu Mahmudin, antum a'mamu Mahmudin. Apakah kalian para pamannya Mahmud menjadi ya, bentuk mufrad A- dari a'mam apa? Amun. Ya, Amun. amun. Kalau eh, perempuan menjadi Amatun. Amat. Amat. ya, kalau jamak muannasnya menjadi Amatun. 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 Ya, amat. Ammatun. Ammatun ya. Jadi antunna ammatu Mahmudin antunna ammatu Mahmudin. Apakah kalian para bibinya Mahmud? Nah, seperti itu. Kemudian yang nomor 6. Antum abnaul mudiri. Antum ide. Oh. Antum abnaul mudiri. Abna mufradnya apa? Ibnun. Ya, abna mufradnya ibnun. Kalau mu'annas menjadi Bintun. ya, kemudian jamaknya jamak dari bintun Bintuna. Banatun. banatun ya. Ini Amat. juga ini Banatun. banatun dari bintun menjadi banatun kan tidak tidak Banat. seperti kaidah kalau kita mau membuat ini ya jamak muannas salim ya. Nah, ini juga ada beberapa isim dari muannas itu memakainya juga jamak taksir. Jadi dari bintun menjadi banatun. Nah, bagaimana kita tahu bagaimana kita tahu kalau bentuk jamak dari kata ini, contoh dari suatu kata itu kita bisa pakai kita bisa menjadikannya jamak muannas salim atau ke jamak taksir. Nah, kita taunya ketika sudah banyak membaca ya, karena memang jamak taksir itu seperti sudah apa? Sudah bahasanya dari sana, dari bahasa Arab sendiri. Jadi kita tidak bisa membuat kita bisa tahunya ketika kita sudah banyak belajar dan banyak membaca.
Berarti kalau taksir itu kayak harus ngapalin ya Ustazah, yang nggak ada ciri-cirinya ya? Iya, tidak ada ciri-cirinya. Jadi memang harus menghafal dan banyak-banyak membaca. Kemudian kita lanjut ke nomor 7 ya. Aantum aba utullabi. Aantum aba utullabi. Bentuk mufrad dari aba apa? Abun, Iya, abun. Kemudian muannasnya umun, umun. Kemudian jadi jawabannya bagaimana? Antunna ummatun tayyibun. Iya. Aantunna Ummatun. ummahat Ummah. ummahatut tullabi. Ya, seperti itu ya. Aantunna ummahatut tullabi. Ya, Ummahatu. ummah ummahatu ummahatu hanya panjang. Ummahatu tullabi. Kemudian kita masuk ke tamrin yang ketiga. Hawil ad-dhamira fi kulli minal jumalil atiyah kama huwa muwaddah fil misal. Ubahlah dhamir di setiap kalimat berikut ini seperti yang telah di misal. Aina baitukum ya ikhwanu. Ya ikhwanu. Nah, ikhwan ini juga jamak dari akhun ya. Jadi jamak dari akhun itu bisa ikhwatun dan ikhwanu. Ya. Aina baitukum ya ikhwanu. Ya ikhwanu. Kemudian muannasnya menjadi Ahwatu. ya aina baitukunna ya akhwatu. Ahwatu. Ahwatu. Akhwat akhwatun ya akhwatun. Aina Ahwat. baitukunna ya akhwatun. Ini jamak dari ukhtun. Ya kita ubah dari mudzakkar menjadi muannas, tapi masih tetap jamak ya. Kemudian nomor 1, aina akhukum. Nah, kalau ini mufrad. Aina akhukum ya ikhwanu. Menjadi Aina. Aina ahukum. Ya ahwa. akhunya akhukum. Akhunya juga diganti. Kumnya juga diganti dengan domir yang sesuai. Jadi, Ahukunna. ya, aku. Eh, Oh ya, tidak perlu ya. Akhunya tidak perlu diganti. Jadi tetap aina akhukunna ya akhwatun. Aina akhukunna ya akhwatun. Nah, kunna ya Ustazah ya. Karena perempuan. Mu'annas. kunna. Ya, Ya. kunna. Kalian. Kalau hunna, aina baituhunna, jadi mereka perempuan. Kalau kunna itu kalian perempuan. Karena Ya. ini, ya. Ahwatu. Kemudian yang nomor 2 ada aina madrasatukum ya ikhwanun. Aina mudrasatukunna ya ahwatun. Ya, tinggal kita ganti menjadi kunna dan ya akhwat ya. Ahwatun. Ya. Ya. Kemudian yang nomor 3 mata ikhtibarukum ya ikhwanun. Mata mata ihtibarukunna ya ihtabarukunna ya ahwatun. akhawatun. Iya, benar. Mata ikhtibarukunna ya akhwatun. Kemudian yang nomor 4 ahada ammukum ya ikhwanun. Ahada Ahadha ammukunna ammukunna ya ya ahwatun. akhawatun. Ya, baik. Kemudian yang nomor 5 ada
Baitakum. Abaitukum qaribun ya ikhwanun menjadi Abaitukunna qaribun ya ahwatun. ya. Kemudian yang nomor 6 ada fi ayyi syahrin ikhtibarukum ya ikhwanun. Fi ayyi Fi syahrin ayyi sahrin ihtibarukunna ya akhawatun. Ya, baik. Nah, seperti itu ya. Bisa difahami ya sampai sini? Insyaallah Insyaallah Ustazah. Ustazah. Afan Baik. ihtibarukum itu artinya apa tadi Ustazah? Ikhtibar. Ikhtibar itu artinya ujian. Di bulan apa kalian ujian? Wahai saudaraku. Ya. Kemudian kita masuk ke tamrin yang keempat. Ada fil amakinil khaliyati fima yali dhamirun munasiban lil mukhatab. Anta, antum, anti, antuna. Jadi kita isi titik-titik yang kosong ini dengan kita pakai anta apa atau antum atau anti atau antuna. Kita sesuaikan dengan khobarnya. Kita sesuaikan dengan khobarnya itu mufrad, jama atau mufrad muannas atau mufrad mudzakkar atau jamak mudzakkar atau jamak muannas. Yang nomor pertama, Anta Daifin. muslim. Iya. Anta muslimun. Kemudian yang nomor dua, Nomor dua. Marido. Anti iya. maridatun. Ini ada alif ya di depannya. Ini berarti apakah anti maridotun? Apakah kamu sakit? Ya, benar. Kemudian yang nomor tiga, Antunna tabi. Antunna tabibatun. antunna tabibatun. Ya, benar. Kemudian yang nomor empat, tujaru. Jadi tujaru ini pedagang ya. Dari kata tajirun. Mufradnya tajirun. Ini jamak taksir mudzakkar ya berarti. Tujarun. Antum tujarun. Apakah kalian pedagang? Nah, seperti itu. Antum. Kemudian, ya, kemudian yang nomor lima, Antunna bintul mudarisi. Ah, anti. anti bintul mudarrisi. Ya benar. Kemudian yang nomor enam, Anta. Anti Anti bintul yang Nomor nomor enam. enam Anta. sampingnya. Anta. Antunna akhawatu Abbasin. Ya, jadi antunna akhwatu Abbasin. Antunna akhwatu Abbasin. Ya. Kemudian yang nomor tujuh, Antum. Antum tulabun. antum tullabun. Ya, antum
tullabun. Baik. Kemudian ada tadrib yang kelima. Dha' fil amakinil khaliyata fil jumalil atiyah dhamiran muttasilan lil mukhatab. Ka, kum, ki, kunna. Nah, ana kasih contoh yang nomor pertama dulu. Aina Baitu. baitukum. Aina baitukum ya ikhwanun, karena ikhwan itu jamak mudzakkar, artinya kalian laki-laki, maka makanya hum. Seperti itu ya. Kemudian nomor 2. Ahda kitabi. Ahada Kitabi. kitabu ya Hamidi. Jadi Ya Hamidu. pakainya ka atau ki? Ka. Ah, Ka Ustazah. Iya, kau ada kita buka ya Hamidun. Ya. Kemudian yang nomor 3. Sa. Laili. ki Jadi, ya menjadi saatuki jamilatun ya laili. ya. Sa'atuki jamilatun ya Laili. Kemudian yang nomor 4. Man abu Man akhwat. abu. Nah ya ahwatunya. Iya, kunna ya, pakainya nomor 4 berarti abu kunna. Kemudian yang nomor 5. Masmu Ya. Asmu. Asmuka. Masmuka. Masmuka ya akhi. Ya benar. Masmuka ya akhi. Asmuki ya. Kemudian yang nomor 6. Masmu. Masmuki. Ki Masmuki. Masmuki ya. Masmuki ya ukhti. Ya benar. Yang nomor 7. Ummu. ki Ya, ini bisa dhamir apa aja ya, karena tidak ada keterangannya tidak ada keterangan yang bisa kita jadikan sebagai acuan untuk menjawab ya. Bisa bisa dhamir apa saja ini. Fil baiti, ummuka, ummukum, ummuki, ummukunna. Bisa. Kemudian yang nomor 8, masma, asma'u, Ma asma. Asma'u ya. Ya hukum ma'ukum. ya. Ma Ma asma asma. ya ikhwanun. Asma itu jamak dari ismun, nama-nama. Asma itu jamak dari ismun. Kemudian yang nomor 6. Do fil Anas. amakinil khaliyati fima yali dhamiran munasiban lil mutakallim. Nah, kita meletakkan dhamir antara ana atau nahnu. Nahnu itu kami, kita. Nahnu itu kita. Kalau ana, aku. Saya. Ya, ana mufrad ya, baik muannas maupun mudzakkar bisa pakai ana. Nahnu juga kami atau kita itu jamak, jadi bisa untuk muannas ataupun mudzakkar. Yang nomor pertama memakai Ana. ya ana. Yang nomor 2 nahnu nahnu. Nomor 3 ana Ana. Nah. Ana. ya. Nomor 4 nahnu Nahnu muslimatun. nahnu. Nomor 5 nahnu ya, nahnu banatul mudiri. Yang nomor 6 ana
Ana ibu. Nunul Mudiri, ya benar. Nomor 7. Nahnu. Nih, Iya, iya benar. Nahnu. Nomor terakhir. Ana. Iya benar. Ana maridotun. mari foto. Baik. Yang kita masuk ke tamrin yang ketujuh. Iqra waktub. Bacalah dan tulislah. Kita baca saja ya. Ada 5 Ya, contoh kalimat. betul. Dhahaba abi ilal qahirati qabla usbu'in. Dhahaba abi ilal qahirati qabla usbu'in. Aku telah pergi ke Qahirah, itu Mesir, ke Kairo. Ayahku telah Kairo. pergi ke Kairo qabla usbu'in. Apa namanya? 1 minggu yang lalu. Qabla usbu'in. 1 minggu yang lalu. Kemudian yang nomor 2 ada mata kharajat. Oh, mata kharajta. Mata kharajta minal fasli ya Muhammad. Kharajtu ba'da darsi. Kapan kamu keluar dari kelas, wahai Muhammad? Aku keluar dari kelas setelah pelajaran. Yang nomor 3, Dhahabtu Dah. ilal masjidi qabla al-adani. Dhahabtu ilal masjidi qabla al-adani. Aku telah pergi ke masjid sebelum azan dikumandangkan. Yang keempat, mata dhahaba ammuki ila riyadhi ya Aminatu. Mata dhahaba ammuki ila riyadhi ya Aminatu. Dhahaba qabla syahrin. Kapan pamanmu berangkat ke Riyadh, wahai Aminah? Pamanku berangkat ke Riyadh sebulan lagi. Pamanku telah pergi ke Riyadh sebulan yang lalu, 1 bulan yang lalu. Jadi udah pergi sebulan yang lalu ya. Kemudian yang kelima, aqbala sholati dhahabta ilal mat'am. Aqbala, astagfirullah, afwan ya. Aqbala sholati dhahabta ilal mat'am. La, dhahabtu ba'da sholati. Apakah sebelum sholat itu kamu udah pergi ke mat'am? Ke ruang makan? La, dhahabtu ba'da sholah. Aku pergi ke ruang makan tadi setelah sholat. Nah, kita di sini ada 2 kalimat, 2 kata yang bergaris bawah ya. Qabla usbu'in dan ba'da darsi. Jadi qabla itu artinya sebelum. Sebelum ya. Qabla di sini berposisi sebagai dzaraf zaman. Jadi keterangan yang menunjukkan waktu. Qabla usbu'in. Nah, setelah qabla dan setelah ba'da itu menjadi mudhaf ilaih. Jadi kasroh ya, harokatnya menjadi kasroh. Qabla ini mudhafnya, dia sebagai dzaraf zaman. Kemudian usbu'in mudhafun ilaihi majrur bil kasri. Dan ada juga ba'da darsi, juga seperti itu ya, sama. Baik, bisa dipahami untuk tamrin yang ketujuh? Afan Ustazah, itu kalau yang usbu'in kenapa kasrah tanwin? Kalau yang darsi kasrah aja. Ya, karena usbu'in tidak diawali dengan alif lam, jadi secara normal ya. Kecuali isim-isim yang memang tidak bisa dikasroh kemarin, seperti tidak bisa dikasroh dan juga tidak bisa ditanwin, seperti isim ghairu munsharif kemarin ya, ada beberapa itu. Nah, usbu ini tidak termasuk isim yang
dilarang untuk seperti itu. Karena dia tidak berawalan dengan alif lam, maka tanwin, berakhiran dengan tanwin. Isim yang biasa kita temui. Seperti, bagaimana ya? Lazimnya seperti itu. Kalau tidak diawali dengan alif lam, maka harokatnya tanwin. Kalau diawali dengan alif lam, maka tidak boleh tanwin. Seperti itu. Ustazah. Ya, baik. Silahkan bisa dipraktekkan. Yang pertama, baca siapa yang mau mencoba? Anda Ustazah. Tafadholi. Nomor 1 sampai 5 atau 1 aja Ustazah? Nomor 1 sampai 5. Nah, Ustazah. 1. Dhahaba abi ilal qahirati qabla usbu'in. 2. Mata horojat Mata horojata minal fasli ya Muhammadu horojatu ba'dad darsi. 3. Dhahabtu ilal masjidi qoblal adhani. 4. Mata dhahaba umuki ilar Ammuki. riyad amuki Ammuki. amuki ilar riyadiya aminatu dhahaba qabla syahrin. Ya, 5. Qabla sholati dhahabta ilal mat'am la dhahabtu ba'da sholati. baik. Kemudian apa Umu Abizar apa memungkinkan untuk membaca? Saya coba Ustazah. Hmm. Baik, nomor 1. Dhahaba abi ilal Dhahaba abi ilal qahirati qabla usbu'in. 2. Mata kharajta minal fasli ya Muhammadun ya Muhammadu kharajtu ba'dad darsi. 3. Dhahabtu ilal masjidi qabla al-adhani. 4. Mata dhahaba ammuki ilal riyadi ya aminatu dhahaba qabla syahrin. 5. Qabla sholati dhahabta ilal mat'am la dhahabtu ba'da sholah. Iya, baik. Baik, kita sebelum masuk ke pelajaran kedua ya, jam kedua, kita istirahat dulu selama 10 menit ya. Ustazah. Nanti kita masuk lagi di jam 10 lebih, jam 8 lebih 10. Jam 9 lebih 10 ya. Jam 9 lebih 10. Baik. Naam.
Dalam. Mau makan. Ya.
Pakai apa, Lin? Terus mana? Telur, Le. Angka jutaan iso. Mau ki wis kalah bener. Argo apa, Mas? Argo apa? Ya Allah. Baik, bismillah kita lanjutkan ya. Di jam kedua ini. Jadi iya baik. Jadi di bab ke-15 ini apa saja yang sudah kita pelajari ada Aina dhahabta ya akhi? Aina dhahabtum ya ikhwani? Nah ini dhahabta itu untuk anta, kalau dhahabtum untuk antum ya. Kemudian ada juga dhahabti untuk anti, kemudian dhahabtunna untuk antunna. Kemudian ada untuk ana itu menjadi dhahabtu. Dhahab itu ana untuk dhamir ana. Aku telah pergi. Kemudian ada nahnu juga. Jadi dhahabna. Nah, nanya ini panjang ya. Kalau nanya pendek menjadi itu untuk dhamir hunna. Kalau dhahabna nanya pendek itu untuk dhamir hunna. Kalau nahnu itu nanya panjang. Dhahabna nahnu. Kami telah pergi. Kita telah pergi. Nah, seperti itu. Kemudian kita belajar beberapa kosakata baru juga di bab 15 ini. Al-kalimatul jadidah ada qabla, ba'da, qabla sebelum, ba'da sesudah. Kaifa, bagaimana, mata, kapan, al-usbu'u, al-usbu'u, minggu.
bukan hari Minggu ya, tapi pekan. Kemudian asyahru bulan. Al-adanu, al-adanu, adzan, adzan, seruan adzan. Kemudian as-salatu, salat. Roja'a, roja'a artinya kembali atau pulang. Kemudian ikhtibarun artinya ujian. Ya, ujian. Nah, kita juga sudah mempelajari beberapa dhamir munfasil. Jadi kalau dhamir itu ada dhamir muttasil, ada dhamir munfasil. Dhamir muttasil itu seperti seperti yang bisa digabungkan ya, seperti kaki tadi ya. Nah, seperti ini. Ini dhamir mutasil. Ka, kum, ki, kunna. Ini dhamir mutasil. Kemudian ada dhamir munfasil juga. Kalau dhamir munfasil itu terpisah. Jadi tidak bisa digabung dengan isim. Benar-benar terpisah. Nah, yang sudah kita pelajari di bab 15 ini ada huwa, hiya, anta, anti, ana, hum, hunna, antum, antunna, nahnu. Nah, ini ada lil mufrad. Kalau mufradnya, kalau jamaknya lil jam'i. Bentuk mufrad dan bentuk jamak. Ada huwa talibun. Nah, bentuk jamaknya menjadi hum tullabun. Hiya talibatun. Jamaknya hunna talibatun. Talibatun. Nah, anta talibun, antum tullabun. Anta dan antum ini sama-sama untuk kata ganti atau dhamir orang kedua ya. Kamu dan kalian. Kamu dan kalian. Anta talibun, antum tullabun. Kemudian ada anti talibatun, antunna talibatun. Anti talibatun, antunna talibatun. Kemudian ana talibun, nahnu tullabun. Ana talibatun, nahnu talibatun. Nah, seperti itu. Jadi ana dan nahnu itu baik mudzakkar maupun muannas bisa digunakan. Ana dan nahnu. Tidak ada pembedanya. Ya, bisa difahami sampai sini? Insyaallah sudah. Halo, Ustazah. Baik. Kita lanjutkan ke bab 16 ya. Ad-darsus sadisa asyara. Pelajaran ya ke-16. Ada hiwar pendek ya. Hiwar pendek antara Mudaris dan Muhammad. Mudaris dimulai dari Mudaris dulu. Liman hadhil aqlamu ya Muhammad. Liman hadhil aqlamu ya Muhammadun. Hiya li ya Ustad. Hiya li ya Ustadun. Hiya li ya Ustadu. Kemudian Al-Mudarris menjawab,
hiya jamilatun jiddan. Wa hadhil kutubul jadidatu ahya laka. La, hiya li Hamidin. Al-mudarris kemudian menjawab lagi, aina dafatirukum? Ya ikhwanun. Ali menjawab, hiya huna ala maktab ala hadhil maktabi. Nah, kita artikan dulu. Liman hadhil aqlamu ya Muhammadun? Milik siapa pena-pena ini? Aqlam. Jadi aqlam itu jamak dari qalamun. Qalamun artinya pena. Kalau aqlamun pena-pena atau pulpen-pulpen. Liman hadhil aqlamu ya Muhammadun? Punya siapa atau milik siapa pena-pena ini wahai Muhammad? Muhammad menjawab, hiya li ya ustadu. Hiya ini kembali ke aklamnya. Pena-pena tersebut adalah milikku, wahai ustad. Hiya jamilatun jiddan. Pena-pena tersebut bagus sekali. Ahadihil kutubul jadidatu ahya laka. Apakah dan buku-buku baru ini apakah dia milikmu? La, hiya li Hamidin. Tidak, itu adalah punyanya Hamid. Jadi buku-buku baru tadi punya Hamid. Aina dafatirukum ya ikhwanun? Di mana buku-buku tulis kalian, wahai ikhwan ya, jamak dari akhun. Hiya huna alal maktabi. Jadi hiya ini kembali ke dafatir. Dafatir itu jamak dari daftarun. Daftarun. Daftarun artinya buku tulis. Jamaknya dafatir. Nah, hiya ini kembali ke dafatir. Hiya huna ala hadhil maktab. Buku-buku tulis itu ada di sini, di atas meja. Ya, seperti itu. Nah, di sini ada kata aklam, al-kutub, kemudian dafatir. Nah, aklam tadi adalah jamak dari kolamun, jamak dari pena. Kemudian al-kutubu, pendek semua ya ini. Itu jamak dari al-kitabu. Taknya panjang. Al-kitabu. Kemudian dafatirun, itu jamak dari daftarun. Daftarun, buku tulis. Ya. Aklamun. Nah, aklamun. Kenapa kata ganti dari aklam? Aklam itu kan jamak ya. Artinya pena-pena. Jamak itu. Kenapa diganti kata gantinya itu hiya? Padahal hiya itu digunakan untuk mufrad mu'annas ya. Mufrad mu'annas dia. Dia perempuan ya. Aklam. Kenapa? Karena di dalam kaidah bahasa Arab jamak goiru akil seperti kolam ini aklam, kemudian kutub, kemudian dafatir. Ini kan tidak berakal ya mereka. Benda kan, benda mati. Nah ini kata gantinya adalah hiya, domir hiya. Jadi mufrad muannas. Dia perempuan kata gantinya. Dalam kaidah bahasa Arab dia dianggap sebagai mufrad muannas. Maka kata gantinya menjadi hiya. Hiya. Berarti kalau ada jamak yang nggak berakal, semuanya dihukumi mufrad mu'annas seperti itu saja. Iya, benar. Dihukumi sebagai mufrad muannas kalau ada jamak yang tidak berakal. Nah, kemudian juga wahadihil kutubul jadidatu. Kenapa ini juga pakainya jadidah?
karena dia dihukumi sebagai mufrad muannas ya, dhamir hiya. Maka memakai sifatnya menjadi al-jadidah. Bukan jamak tapi mufrad muannas. Seperti itu. Kemudian dia juga memakai karena hiya, jadi memakai kata tunjuk hadhihi. Mufrad muannas juga. Hadhihi. Atau nanti juga bisa tilka. Kalau untuk jarak jauh. Tilka. Seperti itu. Bisa difahami? Berarti seakan-akan nggak jamak itu kayak dianggap mufrad mu'annas gitu ya Ustazah? Iya, benar. Tapi khusus untuk yang jamak ghairu akil ya, tidak berakal ya. Nah, Ustazah. Baik. Kalau tidak ada yang ditanyakan, kita lanjut ke tamarin. Tamrin yang pertama, ta'ammal al-amsilatal atiyah. Perhatikan contoh berikut. Ada bagian alif al-mufrad hada talibun jadidun. Huwa min bilijika. Huwa min bilijika. Hada talibun jadidun. Huwa min bilijika. Oh, afwan ya. Jadi ini bacanya huwa min Biljika. Biljika ini Belgia, negara Belgia ya. Biljika, Belgia. Kemudian kalau bentuk jamaknya menjadi dari hadza menjadi haula'i tullabun jududun. Tullabun jududun. Haula'i tullabun jududun. Nah, judud ini adalah jamak dari jadidun. Sifatnya kita sesuaikan dengan yang disifati ya. Karena tulab itu jamak, jadi sifatnya menjadi jamak juga. Dari jadidun jadi jududun. Haula'i tullabun jududun. Kemudian dari dhamir huwa menjadi hum min hum, karena haula'i, karena tulab itu jamak, jadi hum min Biljika. Mereka berasal dari Belgia. Kemudian yang kedua, bagian ba ada mufradnya hada kitabun jadidun. Huwa min Biljika. Hadihi kutubun jadidun. Hiya min Biljika. Nah, karena tadi ya, seperti yang Anda jelaskan tadi, kutubun itu jamak ghairu akil, maka dia dianggap sebagai mufrad muannas. Hadihi, maka kata tunjuknya menjadi hadihi dan jadidah, sifat untuk sifatnya. Kemudian untuk dhamirnya dia menjadi hiya. Hiya min Biljika. Yaitu tamrin yang pertama. Kemudian yang kedua ada 15 nomor. Oh, 19 nomor. Hawil al-mubtada'a fi kulli minal jumalil atiyati ila jam'in. Misal, contohnya ada hada baitun. Nah, kita jadikan jamak baitun, jamak dari baitun buyutun. Buyutun.
Nah, karena buyutin ini juga ghairu akil, maka kita memakai kata tunjuk dari hada, maka pasangannya hada itu hadihi. Ya, ini di tamrin ini memakai hada semua ya. Jadi kita tinggal mengganti hadihi dan menambahkan kata yang ada di dalam kurung. Karena kata yang ada di dalam kurung ini adalah bentuk jamak dari kata yang sebelumnya. Seperti najmun, jamaknya nujumun. Kemudian darsun, jamaknya durusun. Kemudian qalamun, jamaknya aqlamun. Babun, abwabun. Kemudian nahrun, anharun. Jabalun, jibalun. Kalbun, kilabun. Ya, baik ini benda mati maupun hewan. Nah, hewan itu kan juga tidak berakal ya, tidak seperti manusia. Maka itu juga dihukumi sebagai, kalau dia jamak, dia dihukumi sebagai mufrad muannas, kilabun. Jadi, ya ini eh, bisa kita coba. Kalau begitu, Ana menyebutkan bentuk mufradnya, kemudian silahkan nanti dijawab dengan bentuk jamak ya. Hada yang nomor pertama, hada najmun menjadi Hadhihi nujumun. ya. Kemudian hada darsun. Hadhihi durusun. Ya. Hada qalamun. Hadihi aqlamun. Hada babun. Hadihi abwabun. Abun. Hada nahrun. Hadhihi Hadihi anharun. Ya. Hada jabalun. hadihi jibalun. Hada kalbun. Hadihi Hadhihi kilabun. kilabun. Baik. Hada bahrun. Hadhihi baharun. Hmm. Ini hadihi biharun ya. Biharun. Hadhihi biharun. Ya. Kemudian hada kitabun. Hadihi kutubun. Ya. Kutubun. Hada himarun. Hadihi humurun. Ya. Hadihi humurun. Hada sarirun. Hadhihi sururun. Ya. Sururun. Hada daftarun. Hadihi daftirun. Hadihi Daftirun. Hadhihi dafatirun. ya dafatiru. Dafatiru ya, karena ini termasuk isim ghairu munsharif, ismun mamnuun minas sarfi. Jadi tidak bisa ditanwin maupun tidak bisa dikasrah. Sesuai harokat yang tertera di situ ya. Jadi bukan tanwin tapi hanya dhammah. Kemudian yang nomor 13, hada maktabun menjadi Hadhihi makatibu. ya hadihi makatibu. Kemudian hada fundukun. Hadha fanadiku. Ya, Hadhihi fanadiku. ya. Nah, ini untuk muannas ya ini udahan. Hadihi sa'atun menjadi Hadhihi sa'atun. ya. Kemudian hadihi sayyaratun menjadi Hadhihi sayyaratun. ya. Hadihi ta'iratun. Hadhihi ta'iratun. Ya. Hadihi Dalika dalika najmun menjadi Tilka nujumun. iya benar. Kemudian tilka sayyaratun menjadi Tilka sayyaratun. iya benar. Baik. Nah, dari 19 nomor yang ada di sini, ada yang belum tahu artinya yang nomor berapa?
Semuanya aja diartikan Ustazah. Oh iya, baik. Baik. Yang nomor pertama ya, hada najmun. Ini bintang ya. Najmun artinya bintang. Kalau nujumun berarti ya jamaknya bintang-bintang. Kemudian hada darsun. Ini sebuah pelajaran. Kemudian hada qalamun, pena, babun, pintu, nahrun, sungai, jamak menjadi anharun. Kemudian jabalun, gunung ya. Jibal. Ya, jabalun gunung, semua pendek ya kalau mufrad. Kemudian menjadi jamak menjadi jibalun. Jibal. Jibalun. Kemudian kalbun. Kalbun itu anjing. Menjadi kilabun. Bahrun. Bahrun itu laut. Menjadi biharun. Bahrun itu laut. Kalau nahrun tadi sungai. Kemudian kitabun buku. Himarun. Himar keledai. Keledai ya, himarun. Kemudian sarirun. Sarirun ranjang. Nomor 12, daftarun. Daftarun, buku tulis. Kemudian ada maktabun. Maktabun, meja. Kemudian fundukun. Fundukun adalah hotel. Fundukun, hotel. Saatun, jam. Saatun, jam. Kemudian sayyarotun. Sayyarotun, mobil. Mobil ya. Kemudian to'iratun. To'iratun, pesawat. To'iratun, pesawat. Najmun ini tadi udah bintang, sayyarotun, mobil. Ya. Syukran Ustazah. Iya, Pan. Fundukun tadi artinya apa, fundukun? Hotel. Iya, hotel. Fundukun, hotel. Kalau sarirun, Ranjang. iya ranjang ya, sarirun. Kalau biharun, Sungai. satunya sungai. Laut. Laut, ya biharun, laut ya. Jamak dari bahrun. Kemudian anharun, Sungai. Sungai-sungai. iya sungai-sungai. Kemudian apa lagi? Jamak dari kolamun. Aklamun. Iya, Aklamun. aklamun. Jamak dari najmun. Wujuhum. Nujumun. Iya. Kalau ta'irah artinya apa ta'irah? Ta'iratun. Iya, Pesawat. pesawat ya. Iya, pesawat. Ta'irah pesawat. Kalau kilabun artinya apa kilabun? Anjing. Iya, kilabun artinya anjing. Kalau jamak dari jabalun, Jibalun. jamak dari daftarun, Turun. Dafatiru. iya dafatiru. Iya, dafatiru ya. Itu anaknya. Baik, kita lanjut ke tamrin yang selanjutnya. Asyir ila asma'il atiyah bismil isyarati biismin isyarati munasibatin lil qarib. Hada, hadihi, haulai. Jadi kita isi titik-titik yang kosong ini dengan hada atau hati atau haulai. Ya, bisa langsung nomor 1. Hadza rajulun. Iya, hada rojulun. Yang nomor 2.
Hadhihi rijalun. Rijalun berakal atau tidak? Tidak Rijalun. berakal. Iya, rijalun jamak dari rojulun. Berarti pakai apa? Haulai. Ya, haulai rijalun. Kemudian kalbun yang nomor 3. Hadza kalbun. Ya, yang nomor 4. Hadhihi kilabun. Ya, hadihi. Karena kilab itu jamak dari kalb ya. Kalbun itu tidak berakal. Jadi pakainya hadihi kilabun. Yang nomor 5. Hadhihi durusun. Ya, baik. Hadihi durusun. Kemudian yang nomor 6. Haulai mudarrisuna. Ya, haulai mudarrisuna. Kemudian yang nomor 7. Haulai akhawati. Ya, haulai akhwati. Kemudian yang nomor 8. Hadhihi aqlamu. Ulamun. Hadihi aqlamun. Kemudian yang nomor 9. Hadza kitab. Hada kitabun. Yang nomor 10. Hadhihi kitabun. Hadihi sayyaratun. Nomor 11. Hadhihi sayyaratun. Ya, nomor 12. Hadza himarun. Ya, baik. Nomor 13. Hadza kitabun. Taknya panjang apa tidak? Tidak, hadza kitabun. Tidak. Ini jamak dari kitabun ya. Berarti Kutubun berarti Hadhihi kutubun. Hadhihi iya benar. Hadihi kutubun. Kemudian yang nomor 14. Hadhihi humurun. Ya, hadihi humurun. Yang nomor 15. haulai ainun. Apa yang nomor 15? Haulai ainun. Karena kemarin ya seperti yang sudah kita bahas kemarin, ainun itu kan berpasangan. Jadi sebagian anggota tubuh yang berpasangan itu dianggap sebagai muannas walaupun lafadznya mudzakkar. Seperti ainun, kemudian apa? Udunun. Nah, udunun itu kan ada 2 berpasangan, 1 pasang. Jadi itu dianggap muannas walaupun lafadznya mudzakkar. Jadi ainun isim isyarahnya Hadhihi ainun. ya hadihi ainun. Kemudian yang nomor 16. Hadihi Hadhihi tabibatun. tabibatun. Ya, yang terakhir. Haulai tabibatun. Ya. Ini juga ada sama ya. Tetapi sama seperti sebelumnya, tamrin yang keempat ini, tetapi kita ganti antara dalika, tilka, atau ulaika. Yang pertama, Dalika tolipun. kemudian, Ulaika tulabun. ya, yang nomor 3, Dalika najmun. kemudian selanjutnya, Tilka nujumun. baik, kemudian nomor 5, Tilka bintun. ya, yang nomor 6, Tilka banatun. banatun berakal atau tidak?
berakal. Ulaika banatun. Iya, ulaika banatun. Kemudian yang nomor 7. Tilka darajatun. Iya, tilka darajatun. Kemudian yang nomor 8. Tilka darajatun. Iya. Yang nomor 9. Dalika sarirun. Iya. Nomor 10. Tilka sururun. Iya. Ya, nomor 11. Til tilka dajajatun. Iya. Yang nomor 12. Tilka mudarrisatun. Ya, baik. 13. Ulaika mudarrisatun. Iya, benar. Nomor 14. Ul la Zalika hajun. Iya, baik. Nomor 15. Ulaika hujjajun. Iya, nomor 16. Zalika masjidun. Iya, yang terakhir. Tilka sayyaratun. Iya, baik. Alhamdulillah. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Afan Ustazah, tadi itu nanya yang kalau misalnya dafatiru tadi kan itu nggak bisa ditanwin, terus nggak bisa dikasroh juga. Berarti kalau misalnya di depannya ada huruf jar pun dia tetap fi dafatiru gitu. Iya. Kalau di depannya ada huruf jar, harusnya kasroh ya, Ibu. Kalau ya, ukhti. Kalau apa? Kalau itu untuk isim biasa ya, tetapi karena tidak bisa kasroh, maka sebagai ganti dari kasrohnya dia berharokat fathah. Jadi misal fi jadi fi dafatiro gitu Ustazah. Iya, seperti itu. Ala dafatiro. Itu itu untuk yang ini tadi yang minasorfi nih semua isim yang nggak bisa di domah tanwin dan kasroh kalau misalnya dapat huruf jar di fathah. Iya, benar. Seperti itu. Naam Ustazah. Ya, tetapi kalau berawalan dengan alif lam ya, seperti dafatiru. Dafatiru kemudian berawalan dengan alif lam. Ad-dafatiru. Ad-dafatiru. Kemudian dia bisa, dia bukan lagi ismun mamnuun minas sorfi. Bukan lagi isim wairu munsorif, tetapi isim seperti biasa kalau dia diawali dengan alif lam. Kalau tidak diawali, ya dia isim ghairu munsharif. Berlaku padanya kaidah-kaidah dari isim ghairu munsharif. Kalau berawal dengan alif lam, dia seperti isim biasa. Kalau depannya ada harfu jar, maka menjadi contohnya alat alat dafatiri. Nah, seperti itu bisa. Naam Ustazah. Ya, baik. Kemudian ada pertanyaan lain? Tidak ada ya. Jadi, kita masuk ke materi terakhir di bab 15. Bab 16 ya? Ya, bab 16. Ada beberapa kolom ya, Gi. Jadi kita sudah belajar apa saja tadi? Kita sudah belajar tentang asmaul isyarah lil qorib akil. Nah, yang pertama ada akil dan ghairu akil bawahnya. Nah, kalau akil ada hada talibun, haula'i tullabun. Hadhihi talibatun, haula'i talibatun. Hada untuk
dia laki-laki, hadihi dia perempuan, haulai mereka, baik laki-laki maupun perempuan. Ini untuk jamak ya, bisa untuk laki-laki maupun perempuan. Kemudian asmaul isyarah lil ba'id. Jadi lil ba'id itu ada dalika, tilka, ulaika. Nah, ulaika juga seperti itu tadi. Digunakan untuk jamak yang bisa mu'annas dan bisa mudzakkar. Kemudian ada asmaul isyarati lil qarib wairu akil. Nah, kalau wairu akil ya seperti tadi. Hada baitun, hadihi buyutun. Hadihi sayyaratun karena memang lafadznya sudah mu'annas. Hadihi sayyaratun. Nah, karena buyutun dan sayyaratun itu jamak wairu akil, maka memakai dhamir hadihi. Kemudian yang keempat, asmaul isyarati lil ba'idi wairul akil. Nah, ada dalika baitun. Kemudian tilka sayyaratun. Tilka buyutun. Tilka sayyaratun. Sayyaratun. Ya. Bisa difahami ya sampai sini? Insya Allah Ustazah. Baik.